Halo semuanya, balik lagi bareng Sir Brian Robson di sesi penjelasan materi kita kali ini. Sir seneng banget nih bisa nemenin kalian, siswa-siswi kelas 7 SMP Metodis 2 Palembang yang luar biasa. Hari ini kita bakal naklukin satu topik yang krusial, tapi sumpah ini seru banget kalau kalian udah tahu triknya. Kita bakal ngupas tuntas soal diagram batang. Jadi, siapin fokus kalian karena kita bakal ubah angka-angka ngebosenin jadi gambar yang keren banget. Coba deh, kalian pernah nggak sih numpahin semua isi tempat pensil ke atas meja, terus ngitungin persis ada berapa pulpen, pensil, sama penghapus yang kalian punya? Kadang malah baru nyadar ada yang hilang pas lagi ngitung kan? Nah, pas kalian misahin barang-barang itu sesuai jenisnya dan ngitung jumlahnya, kalian tuh sebenarnya lagi ngelakuin pengamatan sederhana loh. Kalian lagi ngumpulin informasi mentah. Di matematika, informasi hasil pengamatan inilah yang kita sebut sebagai data. Nah, ini dia menu belajar kita hari ini. Kita bakal kenalan dengan data mentah, belajar ngurutin ke dalam tabel, ngebahas langkah membuat diagram batang, terus ada tips diagram batang sempurna dari Sir, cara membaca diagramnya, dan pastinya ditutup sama tantangan akhir. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, kenalan dengan data mentah. Penasaran kan, kayak gimana sih bentuk informasi yang baru aja kita kumpulin sebelum diapa-apain? Coba perhatiin deretan angka tinggi badan dalam sentimeter dari 30 siswa di kelas 7A ini. Ada 139, 137, 135, dan terus sampai 30 angka. Aduh, ngelihatnya aja udah bikin pusing kan? Berantakan dan acak banget. Kalau tiba-tiba sertanya, berapa banyak ya siswa yang tingginya 137 cm? Kalian pasti bakal pusing nyariin satu-satu dan rawan banget salah hitung. Makanya kita nggak bisa biarin data mentah berserakan kayak gini. Kita butuh sebuah sistem. Makanya kita masuk ke langkah kedua nih, yaitu mengurutkan ke dalam tabel. Ini jurus pertama kita buat ngerapiin kekacauan tadi. Lihat deh bedanya, data yang berantakan tadi sekarang udah berubah jadi rapi. Kita bikin tabel sederhana dengan 2 kolom aja. Kolom pertama itu buat tinggi badan, yang kita urutin dari yang paling pendek, 135 cm, sampai yang tertinggi, 139 cm. Terus kolom kedua itu buat frekuensi, alias banyak siswanya. Sekarang datanya jauh lebih gampang dibaca kan? Kita jadi tahu persis ada berapa anak untuk setiap ukuran tinggi, tanpa harus ngitung ulang angka yang bikin pusing tadi. Tabel ini nih yang jadi fondasi penting sebelum kita mulai ngegambar. Oke, sekarang kita masuk ke acara utamanya di bagian ketiga, yaitu langkah membuat diagram batang. Disinilah tabel rapi kita tadi bakal disulap jadi mahakarya visual. Tapi tunggu dulu, emangnya diagram batang itu apa sih? Singkatnya, diagram batang itu cara kita nyajiin data pakai persegi panjang atau batang yang memanjang ke atas sesuai sama jumlah atau frekuensinya. Diagram kayak gini tuh bener-bener pas banget buat data yang bisa dikelompokin ke dalam kategori. Contohnya ya kayak tinggi badan tadi, atau bisa juga hobi, pekerjaan, sampai buah favorit. Visualisasi ini bikin kita gampang banget ngebandingin antar kelompok. Jadi, kuncinya ada di 3 langkah gampang ini. 1, kayak yang udah kita lakuin tadi, urutin data dan bikin tabel frekuensinya. 2, bikin 2 garis yang saling tegak lurus. Sumbu yang mendatar di bawah itu buat nulis kategorinya. Nah, sumbu yang tegak lurus di samping itu buat angka frekuensinya. 3, tinggal gambar deh persegi panjangnya ke atas. Cocokin sama angka di tabel. Gampang banget kan? Sir yakin 100% kalian anak-anak Metodis 2 pasti bisa ngerjain ini dengan cepat. Lanjut ke bagian keempat, tips diagram batang sempurna. Bikin diagram asal jadi mah gampang, tapi buat bikin yang kelihatan profesional, ada rahasianya nih. Dengerin baik-baik tips rahasia dari Sir Brian ini, biar diagram kalian nggak cuma bener, tapi juga cakep ngelihatnya. Pertama, lebar setiap batang itu harus sama. Jangan sampai ada batang yang gendut, terus ada yang kurus. Kedua, jarak antar batangnya juga harus konsisten ya. Jangan dibikin nempel-nempel gitu. Ketiga, ini penting banget, selalu kasih judul diagram dan label di setiap sumbu, biar orang yang baca nggak bingung. Dan keempat, rentang skala di sumbu tegak nggak boleh longkat sembarangan. Kalau dari awal kalian pakai kelipatan 2, kayak 2, 4, 6, 8, ya udah harus konsisten terus kayak gitu. Nah, biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya. Ini data buah kesukaan murid-murid di kelas Bu Arfa. Coba perhatiin deh betapa rapinya diagram ini. Judulnya jelas banget, buah favorit. Label sumbunya juga lengkap. Ada buah di sumbu datar dan banyak siswa di sumbu tegak. Kalian bisa lihat sendiri lebar batangnya sama semua dan jarak antar kategorinya, misalnya dari apel ke jeruk, itu konsisten banget. Skala angkanya juga rapi. Ini nih contoh diagram batang yang pantas dapat nilai 100. Sekarang kita masuk ke bagian kelima nih, cara membaca diagram batang. Kalau tadi kalian udah jago bikinnya,
Sekarang saatnya kita latihan jadi detektif data buat ngebaca informasi dari diagram buatan orang lain. Coba kalian perhatiin data yang satu ini. Ini diagram tentang jumlah pesan teks WhatsApp dalam sehari. Tapi perhatiin deh, datanya dikelompokin. Di sumbu datar, angkanya bukan cuma satu-satu, tapi rentang. Ada 0 sampai 9 pesan, 10 sampai 19 pesan, dan seterusnya. Nah, cara bacanya, mata kita mesti mulai dari kategori di sumbu mendatar dulu, naik ke puncak batangnya, baru deh tarik garis lurus ke kiri menuju sumbu tegak buat ngecek frekuensinya. Oke, mari kita tes insting detektif kalian. Coba tebak, ada berapa orang sih yang ngirim 10-19 pesan WA dalam sehari? Sir kasih waktu 3 detik ya. 3, 2, 1. Udah dapat angkanya? Yap, tepat banget. Jawabannya adalah 12 orang. Kalian tinggal lihat aja batangnya ada label 10-19, ikutin puncaknya ke arah kiri, dan tara, angkanya nunjuk pas di angka 12. Kerja bagus semuanya. Eits, tunggu dulu. Sir punya pertanyaan jebakan nih yang agak menantang. Dari diagram WhatsApp barusan, berapa sih total keseluruhan orang yang diambil datanya? Ingat loh ya, yang ditanya bukan satu kategori aja, tapi jumlah keseluruhan populasi yang didata. Gimana tuh? Kuncinya di sini tuh tinggal kita jumlahin total semuanya, kita harus cek puncak dari setiap batang. Buat kategori 0 sampai 9, puncaknya di angka 8. Untuk 10 sampai 19, tadi ada 12 orang. Nah, perhatiin batang 20 sampai 29. Puncaknya ada di tengah-tengah, antara angka 6 dan 8, yang artinya itu 7 orang. Terakhir, kategori 30 sampai 39 ada di tengah antara 2 dan 4, berarti 3 orang. Tinggal kita tambahin deh, 8 tambah 12 tambah 7 tambah 3. Hasilnya persis 30 orang. Logis dan gampang diikutin kan? Balik lagi ngebahas data tinggi badan anak kelas 7A tadi, diagram batang ini benar-benar ngebantu kita buat ngebandingin data secara langsung tanpa harus berenang-renang di lautan angka yang bikin mumet. Begitu kita lihat batang yang paling pendek, kita langsung tahu tinggi terpendek di kelas itu 135 cm. Dan batang yang paling menjulang nunjukin tinggi maksimalnya 139 cm. Kita bahkan bisa langsung nebak tinggi badan mayoritas dari batang yang paling tinggi. Benar-benar hemat waktu dan anti pusing. Akhirnya, kita sampai juga di bagian terakhir kita hari ini, yaitu bagian ke-6, tantangan akhir Sir Brian. Namanya juga belajar, pasti belum lengkap kalau nggak ada misi terjun langsung ke lapangan kan? Misi kalian hari ini, kalau kalian berani nerima, adalah ngumpulin data kalian sendiri. Coba deh nanti sepulang sekolah, kalian hubungin teman-teman kalian, lakuin pengamatan kecil-kecilan aja. Tanyain apa sih kegiatan favorit atau hobi mereka di rumah? Ada yang suka olahraga, main game, atau baca buku? Kumpulin datanya, bikin tabel frekuensinya, terus gambar diagram batang versi terbaik kalian, pakai semua tips yang udah Sir kasih hari ini. Makasih banyak ya buat energi luar biasa kalian hari ini, siswa-siswi kelas 7 SMP Metodis 2 Palembang. Matematika itu asyik dan gampang banget kok kalau kita tahu caranya. Selamat berkreasi dengan data kalian, dan sampai ketemu lagi di sesi belajar kita selanjutnya.